Gimana caranya biar bisnis kamu bisa hits di media sosial? Di video kita kali ini, kita akan ngebahas gimana caranya mengoptimalkan social media marketing untuk bisnis kamu. Jadi kalau kamu punya bisnis atau mau mulai bisnis nih, pastiin kamu nonton video ini sampai habis karena kita akan kasih tahu cara dan strateginya untuk ningkatin penjualan bisnis kamu melalui media sosial. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita bahas dulu nih ya supaya kalian tahu betapa pentingnya social media marketing itu untuk bisnis kamu. Di era digital ini, mayoritas tuh orang menghabiskan waktu mereka di platform media sosial kayak TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain ya, masih banyak lagi. That's why social media itu jadi tempat yang sangat efektif untuk kamu menjangkau calon pelanggan kamu. Sebelum kita lanjut, kalian bisa subscribe dulu supaya kita lebih semangat nih ngasih info-info menarik lainnya buat kalian. Dengan social media marketing yang tepat, kamu itu bisa mendapatkan beberapa benefit ini nih. Pertama, meningkatkan brand awareness atau meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya brand kamu. Jadi, calon-calon konsumen kamu yang awalnya itu nggak sadar kalau ada brand kamu, itu mulai menyadari keberadaan brand kamu lewat sosial media. Benefit kedua yaitu meningkatkan engagement atau keterlibatan pelanggan kamu dengan brand kamu ya. Jadi, ujung-ujungnya nanti kamu bisa dapetin pelanggan yang setia atau loyal customer. Karena kan kalau di sosial media itu kita bisa langsung dapat feedback instan dari konsumen kita. Mereka bisa langsung komen, like, share. Jadi kita bisa terlibat secara langsung nih dengan audiens dan bisa ningkatin brand trust atau kepercayaan nih terhadap brand kamu. Yang ketiga, meningkatkan traffic ke situs web dan juga ke toko kamu, baik offline maupun online. Nah, kalau konten kamu itu menarik, unik, dan tepat sasaran ya, itu kan nanti akan ada banyak view dan engagement-nya. Nah, nantinya makin banyak nih ya, dari mereka yang suka sama konten kamu, mereka juga akan kepoin produk atau jasa yang kamu tawarkan di bisnis kamu. Makin banyak yang terpapar konten kamu atau makin banyak kamu gain followers atau dapetin follower ya, bakal makin banyak juga nih yang akan cek ke toko online atau website kamu. Yang keempat, ningkatin penjualan dan konversi. Di sini nih ya, part favorit dalam bisnis yaitu penjualan. Penjualan itu nggak akan ada tanpa adanya strategi marketing yang tepat, teman-teman. Kalau di sosial media, kamu itu bisa buat strategi sosial media marketing yang tepat supaya konten kamu bisa terpapar ke banyak orang yang sesuai sama target market kamu atau target audiens kamu. Yang kelima, memperluas jangkauan bisnis kamu. Ini jelas banget ya. Dengan sosial media, kita bisa jangkau calon konsumen di berbagai kota dan bahkan di negara lain. Beda sama offline yang jangkauannya lebih terbatas. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke step awal gimana caranya kita mengoptimalkan sosial media marketing. Langkah pertama yang perlu kamu miliki adalah kamu harus tahu apa sih tujuan kamu. Apa yang mau kamu capai lewat sosial media? Apakah kamu mau ningkatin penjualan, mau ningkatin brand awareness, atau mau ningkatin traffic ke website kamu. Intinya, kamu harus pastiin dulu kamu itu mau apa, supaya strategi yang kamu pakai itu juga tepat nantinya. Nah, setelah kamu netapin tujuan, kamu udah tahu tujuan kamu apa, sekarang saatnya kamu bikin strategi yang tepat. Pertama, kamu harus tahu, kamu harus kenalin siapa target audiens kamu. Pertama, siapa sih pelanggan potensial kamu? Terus yang kedua, apa preferensi atau kebutuhan mereka nih? Dengan kamu tahu itu, kamu juga bisa lebih mudah untuk milih mau pakai platform sosial media yang mana. Karena setiap platform sosial media itu punya karakteristik audiens atau karakteristik user yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting di sosial media marketing, yaitu gimana caranya kamu harus bisa bikin konten yang menarik. Kunci utama supaya konten kamu itu menarik, ya harus berkualitas. Pertama, harus jelas, audio juga oke ya. Terus habis itu harus bisa relevan nih sama audiens kamu atau target audiens kamu. Kamu bisa trial and error berbagai jenis konten seperti gambar atau bentuknya video atau short gitu ya, carousel. Atau kamu bisa tambahin animasi di situ untuk kamu tahu nih sebenarnya jenis konten seperti apa yang disukain sama audiens kamu. Semakin lama nih kamu buat konten, makin banyak kan pasti kontennya. Nanti kamu akan lama-lama ketemu, oh ini nih winning kontennya. Nah, winning konten tuh maksudnya kayak bisa konten yang viral atau kalau di TikTok tuh konten yang FYP gitu. Nah, kalau kamu udah nemu winning kontennya, baru setelah itu kamu bisa buat konten-konten yang serupa atau mirip-mirip sama winning konten itu. Supaya ketika nanti kamu tuh posting, itu tuh bisa dapat engagement yang lebih tinggi ya, dan juga berpotensi untuk viral. Ingatlah teman-teman, selalu buat konten yang berfokus pada minat atau ketertarikan dari audiens kamu. Kebutuhan mereka tuh apa? Jangan kamu tuh idealis berpikir, wah kan aku sukanya gini. Jangan ya, karena kan kita buat konten tujuannya untuk menyasar ke target audiens kita, bukan ke kita kan. Berikan informasi yang berguna, hiburan yang menarik, habis itu juga kamu bisa kasih inspirasi. Jadi audiens kamu tuh merasa apa ya, mendapatkan sesuatu yang valuable ya dari konten kamu, dan mereka tuh merasa
terlibat dengan konten kamu. Jadi setiap kali mereka dapat nih konten kamu, mereka ngerasa, aku pengen lagi deh nonton konten-konten yang lain gitu. Konsistensi itu adalah salah satu kunci sukses di dalam sosial media marketing. Kamu harus buat jadwal konten yang teratur supaya audiens kamu itu tahu kapan mereka bisa nonton video baru dari kamu. Aku kasih contoh kayak zaman dulu ya, waktu kita masih nonton TV kegiatannya. Kalian ingat kalau zaman dulu misalnya kita punya acara favorit, acara A gitu ya. Dia kan selalu jelas, misalnya setiap hari Senin jam 8 malam. Kalau tiba-tiba di jam itu dia nggak ada, di hari itu dia nggak ada, ya kita pasti kecewa dong. Loh, ini gimana sih acaranya nggak jelas? Sebenarnya itu sama sih konsepnya dengan jadwal posting konten yang harus kamu miliki. Konsistensi di sini maksudnya bukan kamu harus posting setiap hari. Nggak masalah kalau kamu nggak bisa posting setiap hari, tapi tetap pastiin kamu tuh konsisten. Jadi misalnya kamu cuma bisa posting dalam 1 minggu itu 2 kali. Ya, kamu harus konsisten dalam 1 minggu harus terus 2 kali. Nggak harus setiap hari. Jadi jangan sampai ini di awal-awal kamu lagi semangat-semangatnya, kamu posting tiap hari. Bahkan mungkin dalam 1 hari kamu bisa 3 kali sampai 5 kali posting. Nanti di bulan berikutnya karena kamu udah mulai capek, mulai jenuh, waktunya nggak ada, kamu jadi jarang-jarang posting, kayak seminggu cuma sekali, nanti minggu depannya nggak posting. Jadi mendingan dari awal kamu tuh udah siapin waktu kamu. Oh, aku mau mutusin 1 hari posting 1 kali. Ya selama-lamanya kamu postingnya begitu. Jadi jangan yang awalnya rentet-rentet, tiba-tiba bolong-bolong, itu akan bikin audiens kamu jadi malas ngikutin kamu. Terakhir yang gak kalah pentingnya, tapi sering diremehin orang adalah memonitor dan mengevaluasi kinerja dari strategi sosial media marketing kamu. Jadi setiap kamu posting, itu tuh kamu analisa dulu. Mana nih yang workout, mana yang enggak, kenapa ini views-nya kecil, kenapa ini bisa tinggi engagement-nya. Nah, itu harus kamu analisa. Kamu bisa menganalisa konten kamu menggunakan alat analitik yang udah disediain sama platform media sosial. Nah, jadi setiap platform media sosial itu pasti kasih kamu analitik tool ini ya untuk melihat metrik dan data tentang kinerja postingan kamu. Evaluasi data ini secara teratur ya teman-teman. Jadi ke depannya kamu tuh bisa memperbaiki apa yang nggak bagus dan meningkatkan kinerja keseluruhan dari konten kamu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kamu yang lagi berjuang mau scale up bisnis kamu di sosial media. Like and share video ini ke teman-teman kalian semua biar makin banyak nih yang terbantu bisnisnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai di sini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.